Siap CPNS 2021. Semoga teman-teman semuanya di sini bisa lolos sesuai dengan yang teman-teman inginkan dan skornya tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, aku nggak sampai satu-satu ya, ada 207 orang sekarang. Oke, sedikit aja nih, Kak Rizka, Kak Rizky, Kak Shinta, Kak Siti, Kak Vivi, Kak Teddy, Kak Fariski, Kak Putri. Pokoknya semuanya aku sapa dalam satu ruangan ini ya, biar cepet langsung aja. Nah, biasanya kan aku nyapa-nyapa dulu kan. Oke deh, baiklah. Terima kasih juga yang udah datang tepat waktu. Bagi yang belum datang tepat waktu, nggak apa-apa ya, kita tinggal aja teman-teman ya. Nah, besok-besok biar datangnya harus tepat waktu semuanya. Oke, jadi perbandingan itu yang kita akan pelajari itu ada dua teman-teman. Ada yang senilai sama tak senilai. Atau dulu waktu zaman SMP, SMA, kita tuh ininya bahasanya berbalik nilai gitu kan. Senilai atau berbalik nilai. Nah, pertama, senilai. Walah, tulisanku kalau nggak bisa kebaca, kasih tahu ya. Evi tulisannya jelek banget gitu, nanti dipelanin lagi. Oke, pertama senilai sama tak senilai. Sebenarnya mirip-mirip, teman-teman. Nah, yang membedakan apa sih? Gini, aku langsung ke contoh soalnya aja biar mudah dipahami. Jadi, kalau misalkan aku memproduksi sebuah baju gitu ya, dalam satu hari, aku berhasil memproduksi sebanyak satu hari nih ya, satu hari aku memproduksi baju sebanyak 10 baju. Nah, kalau misalkan dalam 7 hari berarti aku berhasil memproduksi berapa baju ya teman-teman? Boleh nih tulis di kolom chat atau unmute aja langsung boleh. 70, 70, 70, baiklah. Nah, berarti teman-teman di sini paham ini ya, udah tahu, oh kalau misalkan makin banyak harinya, ya, makin banyak harinya, maka jumlah yang aku produksi semakin banyak. Oke, 60 tambah 10, baik Kak Dito. Nah, sedangkan kalau yang tak senilai, kasusnya gini teman-teman. Misalkan ada pekerja gitu ya, kita lagi bangun rumah nih ceritanya. Pekerjanya itu jumlahnya awalnya ada 10 hari, dan dia itu bilangnya selesainya selama 20 hari. Nah, sekarang kalau ditambahkan pekerjanya jadi 20 pekerja, berarti kita bisa nyelesainnya berapa hari nih, teman-teman? 10, 40 hari. Oke, ada yang menjawab 40, ada yang menjawab 20. Oke. Sip, terima kasih banyak teman-teman, tapi kayaknya mayoritas menjawabnya yang 10 nih ya. Nah, teman-teman bisa bayangin, kalau misalkan pekerjaan diselesaikan secara bersama-sama, kira-kira waktunya untuk menyelesaikannya itu semakin lama atau malah semakin sedikit ya? Kalau bareng-bareng nih, gotong royong gitu ya, kerjasama. Cipete katanya, sedikit makin dikit, cepet. Iya, betul banget. Jadi kalau kita kerjasama nih bareng-bareng 222 orang ini untuk bekerja, nanti waktunya makin dikit. Nah, itu dia adalah perbandingan yang tak senilai atau berbalik nilai. Ketika orangnya kita tambahkan, nah, maka waktunya di sini akan semakin sedikit. Seperti itu. Nih kalau dilogikakan, oh iya nih nambah manpower nih sebanyak 2 kalinya, maka berarti bisa lebih cepat 2 kalinya gitu kan. Nah, jadi 10. Nah, untuk cara pengerjaannya mudah teman-teman. Nih, bayangin aja ada 2 ruas. Oke, ini ada ruas kiri dan ini ada ruas kanan. Nah, kalau senilai, contoh, misalkan di sini ditanyanya gini, mau memproduksi 70 baju, berapa hari ya? Kita misalkan di sini dengan X hari, kita nggak tahu, ditanyanya harinya berapa. Nah, kalau senilai gini, ruas kirinya ya, ini ada 1, ini ada X. Yang mau dicari siapa? Oh, X-nya. X, terus per 1, sama dengan, sekarang ruas kanannya. Kalau tadi mulainya dari bawah, sekarang mulainya juga dari bawah. 70 per 10. Seperti itu. Jadi, kita tahu, oh, X-nya ternyata 7 hari. Gitu, teman-teman. Oke, mudah ya sampai sini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Kayaknya masih aman nih. Oke, ini benerin. Nah, gitu ya. Jadi kalau senilai perbandingannya ya udah X per 1 pokoknya sesuaikan aja. Mulai dari bawah ya nanti startnya dari bawah. Oke, kalau senilai yang ditanya ini kan gini ya.
X hari gitu kan. Nih, yang ditanya adalah berapa hari pengerjaannya kalau aku pengen mengerjakan 70 baju. Ya, ini ya, X hari. Ingat ada dua ruas. Ruas yang kiri ini dan ruas kanan ini. Yang ditanyakan adalah X-nya. Maka kita boleh mulai atau pindah kayak gini dulu aja deh, nggak apa-apa. 1/X sama dengan 10/70. Jadi bagan ini nih, keterangan ini kita ubah menjadi bentuk perbandingan seperti ini. Nah, kalau gitu aku balik kayak gini nggak apa ya? X/1 sama dengan 70/10. Boleh kan? Sama aja. Yang penting ketika yang atas kita startnya dari atas, ya nanti yang kanan juga dari atas. Yang kiri keduanya dari yang bawah, ya yang kanan juga yang bawah. Itu yang senilai. Jadi sama. Mulainya bareng, mulainya yang kiri atas dulu, ya yang kanan atas dulu. Gitu. Oke, sip ya? Aman ya? Oke. Aman. Oke, baiklah. Nah, senilai itu kayak gini. Pokoknya perbandingannya itu tetap nggak boleh ditukar-tukar. Nah, sedangkan tak senilai karena dia terbalik ya nih, tandanya nih, semakin banyak orangnya, maka semakin sedikit yang di sebelah kanannya, ruas kanannya. Ini kiri, ini kanan. Maka dia kebalik. Berarti contoh, kalau misalkan aku pengen ini, aku nggak tahu nilainya berapa, ini ceritanya Y gitu ya. Terus kan tadi kan ada 10 pekerja, berarti ini ada Y pekerja kalau kita pengennya selesainya dalam 20 hari. Nah, berarti kita tinggal balik. Gimana nih? Awalnya kita boleh Y/20 sama dengan, karena kebalik, yang kanan kita startnya dari bawah. Tadi kita startnya dari kanan, dari atas ya. Sekarang kita startnya dari bawah. 10/20. Gitu. Maka Y-nya, ingat aljabar kita kali-kali silang aja ya, pindah ke sana jadinya Y-nya sama dengan 10. Gitu, konsep dasar dari si senilai sama tak senilai ini. Nanti kita akan latihan lagi biar semakin paham. Oke. Ya, bener banget. Nanti akan ada PDF-nya. PDF ini yang hasil coretan tangan aku akan di-share juga. Kiri atas, kanan bawah, betul. Jadi kalau tak senilai kebalikannya, ada di bolak-balik kayak gitu ya. Nah, nanti cara cepatnya aku akan jelaskan di soal ya teman-teman ya. Oke, iya sama dengan 7 ya, kelebihan nolnya. Oke, terima kasih Kak Natasha. Oke deh, gitu ya teman-teman ya. Ini konsep dasar dari senilai tak senilai. Sip? Sudah, oke kita lanjut. Boleh nih, kalau mau nanya-nanya dulu. Lanjut aja ya. Oke, baiklah. Sebenarnya soal ini bisa dilogikakan, teman-teman. Tapi kita tetap butuh cara cepat ya. Oke deh, kita lanjut. Nah, soal nomor 1 dan nomor 2, silahkan teman-teman. Langsung aja nih, kita pollingkan ya, Kariza ya. Wes 1C gitu ya. Jawabannya yang C, karena C itu cinta gitu ya, kebiasaan ya. Oke, bisa dihitung lagi nih. Nomor 1, apakah betul yang C, kata Kak Dito? Karena ini kita lesnya sama Kak Febri, jadi nomor 1 biasanya yang C. C nih, kata Kak Atika. Oke, aku timerin ya. Cepet aja, 20 detik aja. Silahkan teman-teman. Oke, 10 detik lagi. Udah berapa banyak nih Kariza yang nge-polling? Baru 1, Kak. Oke, baru 1. Oh iya, kayaknya belum pada ini yang ngerjain. Oh, udah 78. Salah lihat. Oke, baik. Oke. Nah, kalau bisa tuh ini teman-teman kita kerjain dulu sendiri. Jadi nanti udah ngeliat kendalanya. Oh, di mana ya aku kendalanya? Jadi bisa langsung sih pollingnya. Kebahas semua. Oke, kalau misalkan udah 150 gitu, kita launching aja. Ini biasanya yang jago ini ibu-ibu nih. Ya kan, biasanya kalau ke supermarket gitu, langsung otaknya bekerja, set. Oke, sesuai budget nih, belinya berarti segini gitu kan. Kalau harganya segini, ada diskon gitu kan, mesti langsung cepet tuh, set.
Tapi iya loh, aku merasakan gitu. Kalau aku belanja, otakku bekerja lebih cepat dibandingkan aku mengerjakan soal gitu ya. Kalau udah ngomongin duit, terus kepepet, pasti otaknya cepat. Oke, Kak Risa udah berapa orang nih, Kak? Masih 128, Kak. Oke, baiklah. Yuk, mari-mari teman-teman diisikan pollingnya. Kak, nomor 2 A, B, C, D, E-nya nggak kelihatan. Nomor 2 A-nya 20, B-nya 40, C-nya 50, D-nya 100, E-nya 200, Kak Heni. Oke, waktunya udah habis nih, nggak apa-apa di launch aja yuk, Kak. Oke, sudah. Boleh request nomor soal. Oke, aku pengen bahas coba semuanya ya, Kak Wahdania. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Nomor 1 jawabannya 95% yang C dan mayoritas nomor 2 yang Depok. Oke, kita langsung bahas bareng-bareng ya. Nah, ini biasanya suka ada yang request kalau kok agak error ya. Nah, suka ada yang request kalau maunya gini. Nah, oke. Nomor 1. Wah, ini cepet aja nih. Rizka katanya mau beli uang, mau membeli jeruk dengan 3 lembar uang 50.000. Artinya uang yang dia punya adalah 150.000. Nah, ini uangnya dia. Terus dia mau beli apa? Harga jeruk ya, 15.000 per kilogram. Ya udah 150.000 dapat berapa? Udah tinggal dibagi aja, dibagi dengan 15.000. Nah, ini termasuk senilai apa nggak senilai, teman-teman? Perbandingannya senilai apa nggak senilai nih? Jawabannya adalah yang C. Senilai, betul banget. Semakin banyak mangganya yang kita beli, maka harganya makin tinggi. Jadi dia senilai. Oke deh, mantap. Soal nomor 2. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 20 butir per bulan. Oke, baiklah. Berapa banyak butir telur yang dihasilkan 5 Tahu itu misalkan 20 misalkan gitu ya. Nah, orangnya misalkan 10. Berapa penambahan yang harus berapa pekerjaan yang harus ditambah bila pekerjaan itu sudah dikerjakan 2 hari tapi sempat terhenti misalkan 3 hari kan 5 hari jadinya tuh. Sedangkan dia harus tepat waktu nih. Tepat waktunya misalkan anggapnya kerjaan pertama itu selesai dalam 20 hari. Berarti itu gimana? Oke. Itu soal nanti ada di bawah ya, Kak ya. Dan itu akan aku bahas di perbandingan nomor 2. Ada cara cepatnya. Kurang 5. Kenapa? Oke, nanti ada di perbandingan part 2 ya. Satu-satu dulu ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Oke, baiklah. Oke, sip. Mari kita fokus lagi. Thank you ya tadi Kak Cherry ya. Oke, pelan-pelan saja kata kotak gitu kan. Mari kita mulai. Oke deh, jika seekor bebek rata-rata bertelur 20 butir per bulan. Oke ya, per bulannya 20 butir. 1 ekor. Berarti kalau 5 ekor, setiap bulannya berapa? Coba. Kaget tadi. Iya, gak apa-apa. Aku juga kaget. 100 mudah saja ya. Mudah saja bagimu gitu kalau kata Kak Febri. Tinggal 20 dikali 5. Oh, udah deh 20 dikali 5 sama dengan 100. Wah, masih mudah sekali ini ya. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih, mulai. Oke, di sini aku mau kasih contoh terlebih dahulu ya untuk soal nomor 3. Ini kalau teman-teman lihat soal nomor 3 ini senilai atau tidak senilai, teman-teman. Ada 4 mesin dalam 1 jam 5.000 donat. Terus kalau 3 mesin dalam 1 jam, berapa ya yang dihasilkan? Tak senilai, tidak. Senilai. Oke, senilai apa nggak senilai nih? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ceritanya ada 4 mesin dalam 1 jam, ini konteksnya 1 jam ya. Oh, oke, mungkin Kak Riza boleh bantu jawab. Oke, 4 mesin ini ada 5.000 donat. Konteksnya 1 jam. Berapa yang dihasilkan 1 jam jika hanya 3 mesin yang bekerja? Nah, titik. Kira-kira kalau mesinnya semakin sedikit, maka produksinya semakin banyak atau semakin dikit, teman-teman? Semakin turun, semakin sedikit juga. Makanya dia senilai gitu. Nih turun, ya udah yang kanan juga turun. Nah, ini tadi aku bilang ini X ya.
Kita nggak tahu ini nilainya berapa. Oke, karena senilai kita mulai dari yang ditanyakan dulu aja nih. Berarti X, ingat ada ruas kiri sama ruas kanan. Ini ruas kiri sama ruas kanan. Aku pengen mulai dari ruas kanan dan dari bawah. Berarti X per 5.000 sama dengan 3 dulu ya. 3 per 4. Nah, terus berarti X-nya berapa nih? Kita kalikan aja ya. Sama dengan 5.000 dikali 3 dibagi 4. Ingat aljabar, kita kalikan ke sini aja ya. Oke deh, serepet, hasilnya 3.750 gitu. Nah, di sini aku pengen kasih cara cepetnya teman-teman. Jadi kalau udah tahu dia senilai, terus pengen cari ini X-nya di sini, kalau senilai langsung aja kalikan silang, ya, kalikan silang, terus yang single kita letakkan di bawah jadi pembaginya, ya kan? Langsung nge-skip step yang X per X-nya ini. Jadi langsung aja 5.000 kali 3 bagi 4 gitu. Itu kalau senilai. Nanti kalau tidak senilai aku kasih tahu di next-nya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan aku punya kayak gini, cepet aja ya pakai cara cepat. Misalkan aku punya kalau 2 itu menghasilkan 1.000, terus yang ditanya kalau misalkan maunya 5 mesin, berapa nih dihasilkannya? Berarti gimana tuh teman-teman? Tinggal kita kalikan silang yang single dibagi gitu ya. Berarti 2.500. Langsung aja serepet kali silang bagi di bawah. Oke, tadi ada yang putus-putus. Kalau senilai, kita langsung kalikan silang aja. Nih, 5 kali 1.000, yang single kita bagi. Jadi, 5.000 dibagi 2 sama dengan 2.500. Oke deh, ini aku hapus ya. Coret-coretan ntar pada bingung lagi. Oh, ini mana nih jawabannya? Jadi, jawabannya adalah yang Depok. Oke deh. Ok. Gitu ya. Oke, teman-teman. Sip? Aman ya? Kita boleh lanjut? Atau masih ada yang ditanyakan? Sip, lanjut. Markijut, mari kita lanjut. Nah, berarti untuk soal yang nomor 4, langsung aja nih, bentar aja. Udah langsung bisa ya, bisa nge-skip step-nya. 30 detik, coba ya. Silakan teman-teman. Nih, diidentifikasi dulu nih, senilai atau tidak senilai. Wih, Kak Sekar langsung D gitu ya. Langsung D loh. Aduh, cepet banget nih Kak Riza nih. Senilai gitu ya. Oke, 56 buah. Kayaknya udah pada rame. Langsung aku bahas aja ya, nanti yang soal berikutnya aku baru polling. Dini, seorang penjahit. Ia mampu membuat sebuah kemeja dalam waktu 3 jam. Jadi satu kemeja, 3 jam. Berapa banyak? Oh, ini pakai ini aja ya. Gak usah pakai rumus-rumusan. Ya udah 1 minggu kan dia bilang ya. 1 minggu tanpa istirahat. Gitu ya. Oke. Tidak istirahat di 1 minggu ada berapa jam tuh? Berarti 24 jam ada 7 hari. Nah, berapa nih? 24 dikali 7. Habis itu, karena per 3, maka aku nggak mau kaliin dulu. Biar cepet, langsung aja dibagi 3. Ini bisa dicoret. 8 kali 7 sama dengan 56. Sebenarnya juga bisa sih pakai rumus ini. Kalau satu baju dia 3 jam, terus ditanyanya adalah X gitu ya. X baju berapa kalau 24 dikali 7 gitu kan. Nah, udah deh tinggal dikali silang dan dibagi sama yang single. Oke. Ini soal yang perbandingan senilai tak senilai Kak Heni. Kalau waktu berarti tidak senilai. Enggak juga, belum tentu Kak Andi. Yang tidak senilai itu biasanya ya pekerja, terus kambing makan sama sapi digabung gitu kan. Karena kalau ngomonginnya konteksnya adalah waktunya, bisa jadi dalam satu mesin waktunya, satu orang misalkan waktunya 3 jam gitu ya. Oh jangan orang deh, apa ya contohnya ya kalau waktu ya. Ya ini nih, penjahit satu baju 3 jam, berarti kalau misalkan 2 baju berapa jam gitu kan senilai kan kalau ngomongin waktu gitu. Kak Riza, apakah suaraku aman Kak? Aman, Kak Evi. Oke, baiklah aman. Mungkin sinyalnya Kak Adelia ya. Oke, thank you udah inform. Nanti kalau baru rame gitu berarti itu permasalahanku ya.
Sinyalku nanti tak ganti. Oke deh, kalau gitu, kalau udah cukup jelas nih 56 buah ya. Sekarang gilirannya teman-teman. Wah, ternyata ini dia sudah. Oh enggak, ini mudah kok. Bisa, bisa, bisa. Coba dikerjakan. Masih sama tipenya. Bentar aja, 1 menit aja. Oke, dimulai dari sekarang teman-teman. Biar semangat dikasih lagu TikTok. Jangan goyang ya ngerjainnya. Soalnya kalau denger lagu ini suka goyang gitu. Oke, Kak Fariski jawabannya A. Octavia yang E. Oke, jangan bingung. Ini nggak ditanya hasilnya, tapi ditanya bentuknya aja. Ya, senilai bentuknya gimana tuh tadi tuh? Mana duluan yang dikerjakan? Oke, E, B, atau A, atau D, atau C? Oke, langsung aja diisikan ya pollingnya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh nih, Karida nih. Oke, mayoritas menjawab yang Evi. Baiklah. Sebuah mesin, sampai serak, sebuah mesin dapat menghasilkan 420 produk. 420 produk, waktunya adalah 4 jam. Nah, mungkin kalau biar nggak bingung, boleh dikasih keterangan nih. Ini adalah produk ya. Yang kiri adalah produk, sesuaikan aja sama yang teman-teman tulis produk. Terus yang ini adalah waktu. Terus yang dimau adalah apa? Menghasilkan 160 produk. Nah, berapa waktunya? Kita misalkan dengan X sesuai di soal. Oke, produk waktu. Produknya 420 membutuhkan waktu 4 jam. Kira-kira kalau memproduksi produk itu, sebuah mesin ini ya ngomonginnya ya, kalau mesin kan berarti kemampuannya sama, terus kecuali mati lampu ya kasusnya ya, pokoknya kemampuannya sama, berarti kan semakin banyak produknya, maka waktu yang dibutuhkan semakin apa nih teman-teman? Oke, kata Kak Rafif senilai. Semakin lama, jadi semakin banyak produknya, maka yang dibutuhkan waktunya semakin tinggi juga. Maka dia senilai. Berarti bentuknya bagaimana? Boleh nulisnya sesuai sama ruasnya ya. Berarti 4. Sorry, nggak kelihatan. Berarti warna ini aja. Berarti 420 per 160 sama dengan 4 per X. Yang A, yang A ini nggak cocok nih, kebalik, tetot. 420 per 160 per X per 4, mirip sama yang A, enggak. Yang C bisa kok ditentukan. Yang D, X per 160, ngawur. Yang E, oke, ini mirip ya, X-nya sama 160 pasangannya, 400 sama 4. Kalau ini kita balik juga boleh, jadi gimana? Jadinya X, gini ya, X per 4 sama dengan 160 per 420. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke deh. Rame ya, yeay. Jadi aku tuh sambil ini teman-teman sebenarnya ngajar anak SMP sama SMA juga, jadi sound effect-nya sound anak kecil. Gak apa-apa ya, biar kita harus selalu berjiwa muda, merasa muda gitu ya. Oke deh, ada yang mau ditanyakan nih sampai sini? Oke, karena itu Evi. Oke, baiklah, Kak Hakim. Lanjut ya, nggak ada yang mau nanya nih. Kalau ada yang mau nanya langsung drop aja di kolom chat. Kalau malu boleh private ke aku. Oke, lanjut ya. Nomor 7 atau nomor 8 ya? Aku pengennya semua soal sih, udah dicepetin aja deh. Kalau gitu, langsung 3 soal ya. Nih, kelihatan nggak ya kalau gini? 3 soal ya, 7, 8, 9 teman-teman. Tunggu, ini udah masuk senilai belum ya? Satu produsen. Oh, 7, 8 aja. 2 soal aja. 2 soal, 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, kelihatan nggak soalnya? Oh, baik. Thank you.
Oke deh. Oh iya, kalau misalkan musiknya kegedean, chat aja. Atau mau nggak pakai musik juga boleh. Tapi kalau nggak pakai musik kayak krik-krik banget gitu. Oke, kata Kak Cherly 7C dan 8D. Oke, apakah betul 7C 8D? Oke, bip. Waktunya sudah habis, teman-teman. 62 siswa, Kak Evi. Oke, baru 62 siswa. Nomor 5, 6 tadi apa ya, Kak ya? Oh, nomor 6-nya ke skip. Ya udah, 78 dulu ya. 6-nya ternyata tadi aku ketinggalan. 78 dulu, nanti kita balik ke nomor 6. Oke, nomor 7 nyerah. Oke. Ya, aku launch ya, Kak. Di launch aja, Kak. Oke, wah sangat-sangat bervariasi. Oke, baiklah. Oh iya, sorry, aku salah nih. Oke, sorry. Tadi tuh aku kiranya tuh ini. Aku kira nomor 6. Sorry ya, aku salah nih. Salah di aku. Kesalahanku. Oke, baiklah. Aku bahas nomor 6 sama nomor 7. Nanti teman-teman coba. Oh, malah nomor 8 yang ngerti. Kan 7 sama 8 mirip ya? Oke, baiklah. Nomor 6 ini. Nomor 6 kita bahas dulu ya. Jika sebuah truk mengangkut 5 sampai 8 kuintal barang. Jadi ada sebuah truk dari 5 sampai 8 kuintal. Artinya minimalnya dia 5 dan maksimalnya adalah 8. Terus jumlah maksimum ketika 40 truk sejenis. Kalau maksimum berarti kita tinggal ngambil nilai yang apa, teman-teman? Ya udah ambil aja yang maksimum. Ketika ada 40, ya udah tinggal 40 dikali 8. Jadi maksimum yang diangkut itu adalah 40 dikali 8 sama dengan 320 kuintal. Oke, mantap udah rame nih di kolom chat yang Depok ya. Oke, baiklah. Sudah cukup jelas nih kayaknya nih sampai sini nih. Nah, aku lanjut ya. Kalau kecepatan bilang aja nanti aku balik lagi. Oke, untuk soal nomor 7. Sama seperti tadi, berapakah bobot maksimum dari 10 telur? Baik, ada 10 telur nih. Telur. Pokoknya sampai 10 gitu ya. Nah, telur tersebut bobotnya itu 2 telurnya aja nih. Nah, misalkan kita ambil di sini, itu adalah 15 sampai 25. Sedangkan yang lainnya, artinya yang lainnya berapa telur nih teman-teman nih yang lainnya? Kalau 2 telurnya udah kita ambil. Berarti sebanyak 8 telur ya. Itu beratnya adalah 20 sampai 25 ons. Terus yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah maksimumnya. Kalau yang ditanyakan maksimumnya, kita ngambil nilai yang mana nih guys? Apakah 15 atau 25 atau kita ngambil tengah-tengahnya atau gimana? Karena maksimum nih. Oke, 25 ya, karena kebetulan ini sama-sama 25, ini sama-sama 25. Ya udah ada 10 telur beratnya 25. Maka 25 dikali 10 aja. 25 kali 10 sama dengan 250. Jawabannya adalah yang C. Oh, 8-nya dari mana? Karena 2 telur, ya kan? Di soalnya nih, 2 dari 10 telur. Bobotnya 5 sampai 25. Berarti sisanya berapa kalau ada 10 telur? Sisanya adalah 8 telur. Gitu. Terjawab ya, Kak ya? Aman sampai sini? Aman. Oke, baiklah. Kalau gitu, untuk soal yang ini berarti bagaimana nih? Kita lihat bareng-bareng ya. Jika jika seekor ayam rata-rata bertelur 20 butir per bulan, jumlah minimal ayam yang harus dipelihara untuk 110. Oke, baiklah. 20 butir itu 1 bulannya. Berarti dia maunya 110 X gitu kan. Nah, ini senilai atau tak senilai nih teman-teman nih. Kalau telurnya semakin banyak, maka kok 1 bulan sih, 1 ayam, salah nulis 1 ayam ya, maka ayamnya makin banyak ya teman-teman ya. Berarti ini senilai, ya udah tinggal kali silang aja, 110 dikali 20 per 1. Kok 110 dikali 20 sih? 110 kali 1 per 20, sorry. Nah, coret-coret, oh iya 5,5.
Adakah ayam utuh dia 0,5? Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Jadi kita naikkan jadi 6. Nggak ada, nanti serem ya malah sebelah gitu ya. Jadi nggak ada. Maka kita minimalkan karena jadi biar aman aja 6. Karena kalau kita peliharanya 5, malah nanti jadi kurang gitu. Jadi jawabannya adalah yang 6. Kita bulatkan. Sip. Oke. Mengecoh, betul banget. Sangat-sangat mengecoh. Hati-hati. Kalau real nanti dites ada yang gini nggak? Nah, ini soal-soalnya itu master kita Kak Febri yang ngambil-ngambilin yang udah berpengalaman di CPNS, jadi tipe-tipe yang kayak gini keluar. Gitu sih. Iya, kirain 5. Nah, kenapa nggak 5? Karena kalau misalkan 5 nanti nggak cukup gitu loh. Nggak sampai 110, malah kurang dari 110. Yang menjebak 5,5-nya ini ya. Pokoknya gitu ya, tanya tukang ayam aja gitu ya. Tapi ini janganlah, tukang ayamnya nggak ada nanti ini apa namanya di sebelah kita. Oke deh, kita lanjut ya. Terjebak sangat-sangat membanggongkan. Oke, udah cukup aman nih teman-teman. Lanjut ya. Aman. Oke, bagi 2 aja ayamnya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, nomor 9 ini agak logika sedikit. Coba dulu ya teman-teman ya. Aku yakin pasti bisa. Membagi 3 karyawan dalam 3 shift dalam 1 jam. 1 jam dalam 1 hari ada 24 jam. Nah, berproduksinya nggak berhenti, terus-menerus. Setiap shiftnya istirahat 1 jam. Berarti nanti di bayangannya ada jam kerjanya berapa, terus jam istirahatnya berapa. Terus jumlah produksinya adalah 238 per jam. Nah, kalau 1 hari berapa tuh jumlah produksinya? Mudah teman-teman, aku yakin pasti bisa. Coba ya, kita coba 30 detik aja. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, aku nggak pakai musik dulu ya. Nah, nih sambil ada yang nanya, nggak apa-apa ya aku sambil jawab pertanyaan private. Kalau baru masuk S2, apa nggak boleh ikut CPNS? Sebenarnya boleh, Kak. Nggak apa-apa ikut aja. Kan yang dipentingin tuh adalah ijazah S1-nya. Gitu, cuman ada beberapa yang memang tidak memprioritaskan ke CPNS itu, seperti aku. Oh, oke deh. Wah, waktunya cepat banget nih. Udah habis 30 detik aja. Katanya Kak Abdul 4998. Oke, Kak Shirley cepat banget ini sampai nomor 10 nih, Dan. 10. Oke, 72%. Mantap. Oke deh, masih ada, tapi yang lainnya aku bahas singkat aja ya. Karena ada 3 shift, berarti ada shift A, shift B, sama shift C. Masing-masing shiftnya istirahat 1 jam. Ya, aku tulisnya 1 hour, terus ini juga 1 hour. Nah, terus kan dari C ke A juga ada juga ya. Nah, nih nyambung nih. Dia sama-sama 1 hour. Berarti kita punya jam kerjanya, work hour-nya, aku singkat aja ya, jam kerja JK gitu ya. Jam kerjanya adalah kalau dipakai istirahatnya 3 jam, berarti sisanya adalah 21 jam. Ya udah, ini yang dia produksi terus, tinggal 21 dikali dengan 238 sama dengan 4.998. Betul. Oke, mayoritas menjawab yang B, namun tadi ada yang kegocek-gocek dikit ya. Hati-hati mungkin kutil di penghitungannya. Tapi untuk konsepnya, shift-shiftan ini aman ya? Sudah cukup jelas? Atau aku kecepatan? Kalau kecepatan, boleh di komen. Kenapa Kak Gafrila ada raise hand? Oke, 21 jam itu dari mana? Oke, aku ulang dikit ya. Nggak penting hitungannya, yang penting konsepnya. Penting juga sih hitungannya. Nah, kan ada shift 3 shift ya. Aku namakan dia shiftnya adalah A, B, C. Nah, dari setiap shift itu istirahat 1 jam. Dari A ke B istirahat 1 jam. Dari B ke C istirahat 1 jam. Lah, kan ada nih dari C ke A ya. Nah, dia juga istirahat 1 jam. Dalam 1 hari ada 24 jam. Ketika istirahatnya 3 jam, maka sisanya ada berapa jam? Ada 21 jam. Seperti itu. 21 jam itu dari 24 dikurang 3 jam. 3-nya yang warna merah ini. Dah, dari situ 31-nya.
Oke, aman ya? Oke deh, sip, boleh lanjut? Tadi aku baca nomor soal berikutnya sama, Kak. Kayaknya soal berikutnya agak beda deh. Nah, ini nih, coba nih, yuk kita bahas bareng-bareng. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang, waktunya adalah 4 hari. Berapa orang? Nah, ini aku tulis di sini ya. Ini orang, aku ganti warna. Ini orang, terus ini adalah waktu atau hari. Oke. Terus dia bilang apa? Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Aku misalkan dia X untuk selesai dalam 2 hari. Nah, ini nih. Ketika orangnya semakin banyak, maka hari yang diperlukan semakin banyak atau dikit, teman-teman? Ketika semakin banyak orangnya, harinya semakin banyak atau sedikit? Oke, mungkin maksudnya lama kali ya. Apa nih? Oke, berubah nih kayaknya. Sedikit, sedikit, sedikit. Nah, jadi semakin banyak orangnya, gotong royong kita bareng-bareng, maka waktunya yang diperlukan adalah semakin dikit. Makin banyak yang ngebantu kita. Nah, ini kan beda tandanya ya. Jadi dia tidak senilai. Kalau tidak senilai berarti gimana nih ngerjainnya? X-nya per 8, ya kan, sama atasnya, sama dengannya. Kalau ruas kirinya mulai dari bawah, kita balik. Jadinya 4/2. Maka kalau kita mau cari X-nya, X sama dengan kali silang ya. Nih, kali silang. 8 dikali 4 dibagi 2. Coret-coret 2 sama dengan 16. Seperti itu. Itu tidak senilai, jadi kebalik. Seperti yang aku bilang di awal tadi. Oke, sampai sini aman ya, jelas ya caranya. Nah, cara cepatnya, kita nge-skip menuliskan perbandingannya. Jadi langsung aja. Dilihat soalnya, ini tak senilai. Tulis diketahui kayak gini. Nah, langsung aja, kalau tak senilai, kita kalikan ini nih. Yang punya pasangan ya, yang sejajar kita kalikan. Atas kali atas dibagi bawah. Nih, yang pasangan-pasangan ini nih. Nah, dibagi sama yang jomblo gitu ya. Seperti aku. Sedih banget. Oke, 8 kali 4 dibagi 2. Udah gitu aja. Kita nge-skip step yang perbandingan langsung masuk ke sini. Jadinya 16 gitu. Kalau yang senilai tadi, kali silang, sisanya dibagi ya. Yang ini, yang atas kali atas dibagi bawah. Udah gitu aja. Oke, mudah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan terkait cara cepatnya atau materi tidak senilainya? Sudah oke? Sudah aman? Oke, kata Kak Joani aman. Aman, aman. Kak Gita Surya juga aman nih. Aku kalau baca bernama Gita Surya tuh inget paduan suara. Dulu join Gita Surya. Oke, lanjut ya. Oke, makasih Kak Taufik. Waduh, semoga ya aku jadi guru dan dosen matematika yang disenengin. Waduh, makasih Kak Hakim. Amin, amin deh. Oke deh, kalau gitu langsung aja dicoba nomor 11. Nomor 12 nanti ya. Nomor 11 dulu aja. Cepet aja ya, 1 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Nah, kelamaan 30 detik aja. Oke, wih, langsung nih. Tahun 10. Hati-hati. Dilihat dulu. Sebuah pekerjaan, 15 orang, waktunya adalah 10 hari. Agar selesai dalam waktu 5 hari. Ini hari, terus ini X. Senilai atau tak senilai nih? Ingat, tak senilai. Atas kali atas, bagi bawah. Oke, gimana Kak pollingnya? Ya aman Kak. Aku siap. Wis, betul banget. Jawabannya adalah yang E. Tinggal 10 kali 15 dibagi 5. Serepet-serepet 3 sama dengan 30. Kalau gitu lanjut lagi guys. Nomor 12. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 5 hari. Nah, ini nggak dicari nilainya, tapi
butuh permisalan. Gini, aku kasih clue-nya. Ada 10 pekerja, nih ya, ini pekerja. Oh iya, oke Kak Maulita, sip. Kalau gitu, aku matiin aja. Tapi sepi banget ya, kayak krik gitu. Gak apa ya. 10 pekerja selesainya adalah 5 hari. Terus, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan agar X hari? Wah, harinya udah X. Maka, kita pakai permisalan lain aja. Misalkan, pekerja ya, kita pakai P. Berarti yang dicari adalah P-nya. Nah, maka P ini sama dengan apa? Nene, 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 gitu. Atas kali atas bagi bawah, gitu kan, kalau tak senilai. Kayak langsung aja tuliskan di kolom chat. Berarti, apa nih nilai P-nya? Wah, 12D, 12D. Kayak udah rame nih kayaknya nih. Oke, yang D ya, sepakat ya. Kenapa? Karena tinggal 10 dikali 5, ya kan? Yang punya pasangan dikalikan, dibagi sama yang jomblo. Sama-sama tuh kan, sama dengan 50 per X. Jadi jawabannya yang Depok. Sip, aman ya teman-teman ya? Wah, ini langsung nih kalau ada soal kayak gini, gitu ya. Langsung daripada ini ya, TKP ya. Aku kemarin ikut kelas yang TKP, wow, membagongkan gitu soal-soalnya. Hot, semangat teman-teman. Oke deh, kalau gitu nomor 13, ini mirip. 13 sekalian, oh sabar, gimana? Belum? Ada yang mau ditanyain nomor 12? Aman? Oke, mungkin mau nyatet kali ya. Nanti kalau ini ketinggalan ada di PDF-nya. Oke, aman ya. Lanjut lagi guys. Nomor 13 sekaligus nomor 14. Langsung aja 2 soal. 1 menit kita punya waktunya. Dimulai sama-sama dari sekarang. Oke, kita nggak usah pakai musik deh. Soalnya ada beberapa yang... Oke, baiklah. Sip. Bener. Oke. Aku ada mau cerita dikit. Nggak tahan goyang. 13B, 14C. Oke, silakan. Nanti di detik ke-15 langsung disubmit aja pollingnya. Nah, ngomong-ngomong soal musik, ternyata kalau misalkan kita belajar, ini aku baca-baca aja sih, gak tahu bener apa enggak ya, tapi aku mengalami ini bener. Kalau makan permen karet lagi belajar, itu tuh bisa ngebantu ingetan kita. Jadi kayak seakan-akan makan permen karet, oh tadi nih aku inget hal ini nih di permen karetnya itu, justru karena permen karetnya. Gitu. Kalau musik juga, aku sendiri belajar pakai musik, terus tiba-tiba aku mengingat musik itu untuk mengingat pelajaran itu. Jadi kayak loncat gitu. Bahkan kalau belajar di kelas, di kuliah, ada dosen kalau ngomong ekspektasi tuh, ekspektasi, ada kayak nadanya gitu. Itu kalau ujian aku terngiang-ngiang. Ekspektasi, oke, nulis rumusnya apa gitu. Oke deh, sama ya. Iya, aku nggak tahu itu bener apa enggak ya. Tapi aku mengalaminya sih. Belajar depan TV, pakai headset, dengerin musik, ya beda-beda sih memang setiap orang. Jadi kalau lagi ujian, tiba-tiba ada yang ngeplay, jadi otak nggak berhenti-berhenti. Oke deh, gimana nih Kak, pollingnya Kak? Oke, Kak, 105 siswa, Kak. Oke, 105 siswa. Waduh, Kak Weni merdunya gimana nih, merusak dunia kah? Ingatan merusak dunia. Oke deh. Sip, thank you. Wah, thank you banget teman-teman yang udah polling. Udah banyak nih, udah satu suara. Kita coba bahas dikit ya. Di apaan Kak? Aku close. Yang B. B sama yang C. Ya. Oh ya, B sama C. Oke. Nomor 13. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 8 orang dalam waktu X hari. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar selesai dalam 14 hari? Oh, mirip ya. Berarti ini aku misalkan P aja gitu kali ya. Berarti 8X per 14. Loh, kok nggak ada jawabannya? Sederhanakan aja, sama-sama bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 14 bagi 2 sama dengan 7. Maka 4X per 7.
Oh, udah deh. Tadi ada yang jawab C, mungkin ke Gocek 4/7X gitu ya. Kalau kayak gini baru boleh nih, 4/7X tuh baru boleh. Tapi kalau X di bawah, belum tepat. Gitu. Aman ya? Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nomor 14. Jika 6 orang pekerja dapat diselesaikan dalam 3 jam, 6 pekerja, 3 jam. Ini aku nggak tulisin pekerja sama jam ya. Tulisin deh. Terus, berapa lamakah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 5 orang pekerja? Ini 5 berarti di sini ya, X. Jadi udah tinggal 6 kali 3 bagi 5. 6 kali 3 bagi 5 sama dengan 18 bagi 5, 3,6. Selesai. Betul, jawabannya yang C. Wah, langsung babat habis nih. Oke, kalau gitu apakah masih ada pertanyaan? Aman? Oke, tips dong. Oke, baiklah. Sebenarnya ini nanti di akhir sih aku pengen bareng-bareng kita ngelis apa aja nih setelah soal-soal ini dibahas. Oke, baiklah. Mungkin aku bahas konsepnya dikit lagi ya. Nggak ada kertas kosong kah? Oke, di sini. Nah, kalau senilai, sekali lagi ya teman-teman ya, pelan-pelan aja sesuai request. Sabar ya teman-teman yang maunya cepet-cepet, kita sama-sama belajar aja. Kan kita nggak lagi ujian toh, lagi sama-sama belajar. Oke. Senilai sama tak senilai. Jadi aku langsung masuk ke contoh. Kalau senilai itu dia ketika ruas kiri, ini ruas kiri sama ruas kanan itu sama-sama nilainya naik dan naik, teman-teman. Ini naik, maka ruas kanannya juga naik. Gimana tuh maksudnya? Contoh, misalkan aku dalam 1 jam bisa masak 50 porsi gitu. 1 jam itu 50 porsi. Berarti kalau 3 jam, aku bisa masaknya lebih sedikit atau lebih banyak lagi. Ceritanya terus-terusan nih, goreng yang ngoseng-ngosengnya nggak berhenti-berhenti pokoknya. Kemampuanku sama dalam 3 jam itu. Maka dia semakin banyak juga ya. Nah, ini kalau semakin banyak juga, maka dia adalah senilai. Ini banyak, ini banyak. Terus cara cepatnya gimana? Kali silang aja kalau senilai. Senilai kali silang. 50 kali 3. 150. Sebenarnya bisa dilogikakan. Betul, 150. Sudah selesai. Nah, kalau tak senilai, itu lebih ke kebalikannya. Nah, kalau ini ke atas, dia turun. Atau kebalikannya, misalkan ini turun, dia naik. Ruas kanan sama ruas kirinya. Contoh, ada baru lagi nih. Misalkan dalam 1 liter, enggak deng, itu makin banyak ya. Oh, ini aja deh, ya udah kambing aja. Kambing, satu ekor kambing, itu memakannya itu habisnya dalam 7 hari. Terus kalau misalkan ada banyak lagi kambingnya, jadi 5 kambing, kira-kira waktu yang diperlukan semakin cepat atau semakin lambat, teman-teman? Kambingnya makin banyak, kambingnya makin banyak nih, jadi makin banyak anggotanya. Semakin sedikit, makin rakus gitu ya. Berarti ya udah tinggal 7/5. Ingat ya, tak senilai atas kali atas bagi bawah, atau bawah kali bawah bagi atas. Udah gitu aja sih perbandingannya. Oke, ciri-cirinya. Kalau senilai itu biasanya dia ngomongin produksi ya. Produksi. Produksi bisa donat, tadi ada donat. Terus, apa lagi tadi ya? Ntar, mikir. Ada donat. Terus produksi. Ya, pokoknya ngomongin produksi kemeja, betul banget. Penjahit. Nah, ini produksi-produksi. Terus senilai lagi bensin, liter bensin. Kayak tadi belum ada ya. Kalau bensin kan semakin banyak bensin, maka jarak yang ditempuh semakin banyak atau makin dikit? Kalau bensinnya makin banyak. Semakin jauh ya kilometernya yang ditempuh, jadi semakin banyak. Bensinnya makin banyak, jaraknya makin banyak. Oke, kalau yang senilai cara cepatnya kali silang aja. Nih, 3 kali 50 bagi 1. Yang jomblo dibagi. Kali silang. Oke, ada break nanti ya. Jam dikit lagi, pas soal ke-20. Oke, sip ya, gitu ya. Terus kalau yang tak senilai itu biasanya pekerja
pekerja selesai dalam berapa hari. Karena semakin banyak pekerjanya, harinya makin dikit. Sama kayak pekerjaan tuh kan memakan gitu ya, mengkonsumsi gitu kan. Konsumsi konsumsi ladang gitu, sapi atau kambing. Pokoknya konsumsi-konsumsi itu biasanya tak senilai. Tapi tergantung sih, bisa aja dalam 1 jam mengkonsumsi 50 pizza. 2 jam ya berarti lebih banyak lagi, kayak gitu. Terus bener banget, kecepatan jarak tempuh. Jadi semakin cepat jarak tempuhnya, sorry bukan jarak tempuh ya, kecepatan maka waktunya makin dikit, gitu ya. Jarak tempuhnya tetap sama. Itu nanti kita bakal bahas di pertemuan besok tuh, yang kecepatan sama jarak tempuh. Gitu sih. Oke deh. Oke Kak, kalau yang tak senilai, yang atas kali atas bagi bawah. Atas kali atas bagi bawah. Udah, gitu ya. Oke deh, sip. Makasih banyak Kak Erika, semangat juga belajarnya. Aku lanjut ya. Oke, baik. Waduh, nanti ini ya, kantongin aja kalau muat akunya. Jayus banget nih aku. Oke, baiklah, aku lanjut aja ya. Nanti di nomor 19-20 kita break buat sholat bentar. Oke. Nomor ini 15 sama 16 dikerjakan di rumah ya. Oke, mirip nih. Sama ya, boleh ya buat PR ya. Oke, siap. Nih PR. Nih PR. Tapi jangan minta pembahasan sama Kariza ya, dicoba sendiri teman-teman. Nanti bahas di grup aja. Aku ada di WA juga kok, nanti PC aja. Tapi maaf, nggak bisa balas cepet-cepet banget gitu ya, ada waktunya. Oke deh, 17-18. Kayaknya aku pengen langsung ke 19-20 deh. Oh enggak, Deng. 17-18 aja. 17-18, 17 PR, terakhir nomor 19. Oke, 17-18 PR ya. Ini juga PR. Oh, 18 dibahas. Oke, baiklah. 18-19 ya. Oke, langsung aja kita bahas biar menghemat waktu. KPR-nya mau di SS 17, kan ada di print kan 17, 16, 15. Oke, langsung masuk ya. Nomor 18. Nanti 20-nya habis break. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 pekerja dalam waktu 20 hari. Ini pekerja, ini waktu. Oke, berapa penambahan jumlah pekerja agar pekerjaan tersebut dapat selesai 5 hari? Jadi intinya apa? Intinya dia waktunya adalah 5 hari gitu kan? Oke, katanya Kak Joani 14. Pokoknya intinya dia mau selesai dalam waktu 5 hari. Nah, kita mau dapetin apa berarti? P-nya di sini ya, pekerjanya berapa atau X-nya. Karena ini tak senilai, berarti 10 P sama dengan 10 dikali 20 per 5. Coret, 2. Aku salah ya? Bener gak sih? 2, kok 40 sih? Bentar. Ariza, kok keliru ya? 5 hari lebih cepat, hahaha, 15, betul. Baiklah, sip. Nah, pada fokus nih, thank you teman-teman. Oke, bener 5 hari lebih cepat, sip. Oke deh, tinggal 10 dikali 20 per 15. Makanya kok jadi 40 gitu. Serepet, 3, 4. Sama-sama dengan 40/3. Kenapa sih kok jadi error nih? Aku udah nggak sabar pengen sholat nih kayaknya ya. Ini 3, ini 2. Sama-sama bagi 5, ya nggak sih? Aku salah, tah? Kenapa nih teman-teman nih? 30/15. Kenapa nih? Tambahan pekerja. Heeh, iya ya. Iya, tambahannya aku tadi 4 orang. Saya bentar-bentar. Ini sama ini 4, ini 3. Oh, 40/3. Astaga. Oh iya, betul sih. Tetap ya, 40/3. Oh ya, oke. 40/3, mulai nih. 40/3, terus ini dibulatkan ke atas. Oke, nggak apa-apa ya, ternyata koma ya. Memang ada yang koma berarti ya. Tak kira soalnya nggak ada yang koma gitu.
Oke, berarti benar ya, 13, sekian. Karena orang sama kayak ayam tadi ya, nggak boleh kita kurangin atau setengah, orangnya kan serem. Kalau kurang nanti malah nggak nyampe, jadi kita bulatkan dia ke atas, jadi 14. Nah, karena penambahan soalnya, orangnya itu maunya jadi 14. Dari 10 menuju 14 kita tambah 4. Jadi jawabannya adalah yang Depok. Oke deh. Wih, chaos nih. Apa nih? Udah pengen sholat. Soalnya kan 19.45 biasanya, 19.30 ya. Oke deh, gitu ya. Sip. Kalau gitu aku lanjut. Nomor 19. Pesanan Y lusin baju diselesaikan X orang pekerja. Oke, Kak, bukannya kalau di bawah 5 harus mengikuti ini ya, komanya ini ya. Nah, kenapa kita nggak ikutin aturan itu? Karena kalau misalkan kita nanti pakainya 13, harinya nggak nyampe 15, Kak Vivi. Nanti harinya selesainya akan lebih lama, bisa 16, bisa 17 gitu. Iya, ini alasannya kenapa nggak dibulatkan ke bawah, karena kan target kita adalah selesainya dalam 15 hari. Kalau 13 orang belum tentu 15 hari itu selesai. Jadi harus bulatinnya ke atas. Oh, udah pasti nih 15 hari selesai, bahkan lebih cepat gitu. Gitu ya. Karena orang nggak mungkin setengah-setengah gitu. Jadi dibulatinnya ke atas gitu. Iya, Kak Ratna. Sip ya. Aman ya. Sama kayak ayam yang tadi itu loh. Ayam kan jadi mending dilebihin aja biar tercapai. Seperti itu. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Berarti setiap ada koma, kalau di kasus ini ya, kasus perbandingan ini, buletinnya ke atas biar dia tercapai. Di mana lagi ya? Iya sih, perbandingan ini aja kok. Tapi kalau yang nanti, apa namanya, kalau yang nanti, apa nih, yang 0,7 nganggur dong, Kak. Bukan hitungannya nganggur sih, hitungannya biar tercapai gitu loh. Nggak nganggur juga, dia kerjanya mungkin akan dibagi 10 orang itu kan. Jadi jauh banget nih bahasannya. Iya, bisa. Oke deh. Nah, ini nomor 19. Aku langsung aja ya. Tadi 19 banyak yang request soalnya. X orang itu adalah 18 hari. Berapa orang pekerja? Ini ngomonginnya Y lusin baju. Nggak usah dipikirin, pokoknya dia konteksnya dalam Y lusin baju. Berapa pekerja yang harus ditambah ketika pesanannya 12 hari? Kan? Berarti ini P. Nah, sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Berarti ini gimana nih? Kita punyanya apa teman-teman? P sama dengan 18X per 12 gitu kan. Serepet, berarti, bener gak sih? 9/6 ya. 9/6, langsung aja 3 per 2X. Nah, karena penambahan orang, tadi kan, nih ya, X-nya kan gini nih. Nah, berarti tinggal kita apakan? Penambahan loh teman-teman nih, hati-hati nih. Berapa yang harus ditambah? Nanti gimana? Kalau tadi awalnya yang dari 10, terus hasilnya adalah ini. Nih, yang ini nih. Ya, kita balik ke soal yang ini dulu. Nah, kalau tadinya dia 10, mau 14, berarti kan 14 dikurang 10 gitu kan buat dapat pertambahannya. Betul ya? 14 dikurang 10. Nah, berarti kalau yang ini, ya udah 3/2 dikurang sama X-nya. 3/2X dikurang X. Nah, X-nya ini bisa kita ginikan. 3/2 dikurang samakan penyebut 2/2 X. Ya, sama-sama X. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan setengah X alias X/2 gitu. Jadi ada kata-kata penambahan. Logikanya di sini, teman-teman. Nah, penambahan ya. Pekerjanya yang dikurang sama pekerja awalnya. Seperti itu. Oke, terkecoh ya. Oke, baiklah. Aku pengen break sambil kasih soal. Oh, 3/2 dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 6. Atas bagi 6, bawah bagi 6. Jadi 3/2. Oke, yang ini 3/2. 3/2X itu adalah, kan hasilnya ini 3/2X ya. Oke, hasilnya ini adalah 3/2X.
Oke, nggak apa, aku ulangin pelan-pelan. Aku terburu-buru ya. Oke, pelan-pelan, kita fokus lagi. Berarti pekerjanya berapa, teman-teman? 3/2 X. Oke ya, ini adalah pekerja yang kita punya. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa yang harus ditambah? Dari mana? Dari si X ini. Artinya dari X kita mau ke 3/2 itu nambah berapa gitu kan? Nah, berarti untuk mengetahui pertambahannya ini, kita bisa mengurangkan dari 3/2 X dikurang X. Nah, gimana caranya? Samakan penyebut. Ini kan punya pecahannya 3/2 X. Terus dikurang sama yang X ini kan nilainya 1. Jadi aku tulis aja 2/2 X. Sama aja kan? Nah, jadi setengah X atau X/2 gitu. Oke, mudah ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut ya. Oke, sama-sama. Oke, alhamdulillah kalau paham. Sip. Nah, nomor 20 ini sebenarnya ada cara panjangnya, tapi kayaknya kita langsung cara cepatnya aja nggak sih? Oke, nanti kalau yang kepo, dapat dari mana nih rumusnya nih? Boleh PC-PC lah ke Kak Riza ya. Oke. Nah, nomor 20. Ini ada kode nih, alpha is please. Nah, kenapa tuh? Dia nanyanya berapakah penambahan pekerja agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Sebenarnya manualnya ya kayak gini tadi, gitu. Oke, kalau untuk rumusnya nanti dapetnya dari mana boleh PC-PC, tapi kalau cara manualnya kayak tadi, semisal alpha is please-nya itu lupa. Oke, kan di ini khusus untuk soal penambahan pekerja. Jadi nanti ada soal berapakah total hari atau penambahan hari. Nah, ini khusus penambahan pekerja. Kalau mau nambah gitu kan biasanya kan please, penambahan pekerja please gitu ya. Ingatannya tuh kayak gitu. Oke, rumusnya adalah P, penambahan itu adalah penambahan itu tetap P ya. Aku pen aja deh, penambahan itu adalah P dikali LI per S. Apa tuh? List sama S-nya, list sama S-nya. P-nya itu adalah pekerjanya, pekerja awalnya, terus ditambah liburnya. Nah, S-nya itu adalah hari sisanya. Sisa, terus yang ini libur, terus P-nya itu pekerja biasa. Oke, pada soal yang ini berarti dapat diselesaikan oleh 10 orang, dia bilang. 10 orang dalam waktu 15 hari. Nah, 10 pekerjanya, waktunya 15 hari, oke. Setelah dikerjakan 2 hari, maka dihentikan selama 3 hari. Artinya ini liburnya. Nah, dikali 3, dibagi dengan sisanya. Udah dia janjinya 15 hari. Ya, timeline-nya gini. 15 hari dia selesai. Tapi ketika 2 hari bekerja, ini 2 hari, dia libur nih. Di sini dia off selama 3 hari. Nah, maka di sini sisanya berapa nih berarti teman-teman? Nih, totalnya adalah 15 hari. Sisanya adalah 10 hari. Maka di sini dibagi 10. Serepet-serepet sama dengan 3. Udah deh. Jawabannya adalah yang A. Ini bisa juga pakai cara batako. Oke, kalau teman-teman kepo, nanti next pertemuan kali ya, ada cara batako. Tapi kalau rumus cepatnya dari Kak Febri adalah please. WL. Yang mana itu ya WL ya, Kak ya? WL, waktu libur, waktu kali libur. Workload. Oh, yang mana ya, Kak? Aku nggak tahu ya rumus WL ya. Kurang tahu aku, Kak Wada. Oke. Pekerja, li-nya libur, hari liburnya, nih ya, 3 hari libur, S itu sisanya. Nih, sisa. Dah. Oke deh, itu rumusnya. Boleh dicatat, kita break dulu selama 15 menit. Ini khusus untuk hari-hari libur, dan nanyanya penambahan pekerja, bukan penambahan hari. Penambahan pekerja. Dah. Oke, teman-teman ya. Berarti ini bisa sama-sama kita kerjakan dulu. 21, 22, 23, 24, 25,
Banyak nih, 26. Oke. Sip. Kalau penambahan hari habis ini. Oke, kita break ya. 21 sampai 20. Ini rumusnya nih. 21 sampai 26 dicoba. Rumusnya adalah P dikali I, L libur bagi sisa. Nah, ini adalah pekerja. Li-nya adalah libur. Nih, makin malam nih, makin gaspol ya guys ya. Nggak boleh oleng-oleng nih. Oke, ini sisanya. Udah mulai agak berat soalnya. Oke, penambahan pekerja ketika diketahui libur. Nah, kita break selama berapa menit, Kak, biasanya? 10 menit, Kak. Oke, 10 menit ya. Betul, sisa harinya. Tambahin deh sisa hari. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang ya teman-teman ya. Aku juga izin break dulu. Ada yang nanya gitu kan, sebagai partner yang baik gitu kan. Jadi harus dijawab. Nanti aku coba cara manualnya. Terus kalau detail please-nya tanya sama Kak Febri. Kak Febri yang nemuin rumus ya, bukan aku. Aku nggak semaster Kak Febri. Mantep banget lah Kak Febri pokoknya.
Katanya nongkrong-nongkrong malah dapat ininya loh, rumus tuh. Aku nongkrong dapat capek. Soalnya nongkrong capek ya, duduk. Yang enak tuh duduk. Kak, kalau ditanya total hari seperti 26, apakah sama rumusnya? Oke. Beda Kak Winda, ini khusus penambahan pekerja. Dan untuk penambahan hari, aku akan bahas besok di perbandingan 2 ya. Jadi besok kita akan lanjut perbandingan. Ya. 26 tuh penambahan hari ya? Masa sih? Oh iya, total hari. Oke, sorry. Baiklah, kalau gitu. Nah, oke, aku mulai ya, teman-teman, karena udah 28, hopefully semua sudah balik ke room ini. Aku hapus dulu, terus aku akan jelaskan si Batako ini. Ini metode Batako bisa digunakan untuk mencari banyak sih, bisa cari hari juga, bisa cari hari dan bisa cari jumlah pekerja juga. Bisa cari dua itu. Nah, berarti kalau aku udah ngasih ini, teman-teman nanti coba ya 26 ke bawah menggunakan cara Batako. Untuk rumus cepatnya, kan ada tuh kodenya ya kalau nggak salah di opsi gitu, PWP SWS itu. Nah, itu besok aku kasih tahu. Apa sih sebenarnya rumusnya? Nah, buat yang udah gelombang 2, aku udah ngasih tahu waktu kemarin. Buat yang masih pertama kali, coba Batako dulu. Baiklah, langsung aja ya, bismillah. Aku akan mulai si Batako ini. Oke. Soal nomor 20, masih soal yang sama. Cara lain selain cara alpha is please. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 10 sampai 15 hari. Oke, Kak. Sekalian aku bahas ya ke bawah ya. Nanti jawaban yang benarnya aku spill. Oke, mau ngomong apa tadi tuh? Oke, 10 orang dalam waktu 15 hari ya. Berarti dia janjinya dalam 10 orang itu akan selesai 15 hari. Nah, ceritanya kita sedang membangun rumah tangga, Cak Ella. Enggak ya, membangun rumah gitu, pakai batako. Nih. Nah, serepet. Oke. Terus, nih aku pelan-pelan aja ya. Nah, 10 orang, 15 hari. Artinya, ceritanya kita menyusun batako-batako gitu ya. Ada 10 pekerja, yang sebelah kiri ini adalah pekerja, kasih keterangan dulu, pekerja, terus yang sebelah kanan ini waktu. Kayaknya aku harus ke bawah dikit ya. Nah, pekerja, terus di sini itu waktu, yang kanan itu waktu. Nah, 10 orang 15 hari. Berarti di sini waktunya 15 hari. Ceritanya ada berapa batako berarti ini yang harus kita bangun? Ada 150 batako. Ya. Nah, selanjutnya dia bilang apa? Setelah dikerjakan selama 2 hari. Berarti timeline-nya 2 hari ini dia bekerja ya. Nah, berarti dia sudah mulai tuh membangun batako layer pertama. Nih, layer pertama. Selama berapa hari? Selama 2 hari, sebanyak 10 pekerja ya. Ya kan? 10 pekerja dikerjakan selama 2 hari. Berarti sudah terkumpul batakonya sebanyak 20. Oke, yang harus kita kumpulkan 150. Selanjutnya apa nih dia bilang? Pekerjaan tersebut dihentikan selama 3 hari. Nah, layer ketiga nih berarti. Kategori ini dia berhenti selama 3 hari. Karena dia libur, pekerjanya nggak ada kan teman-teman ya. Kalau pekerjanya nggak ada, berarti 0 pekerja. 0 dikali 3 terkumpul, wah 0 batako nih. Gitu ya teman-teman ya. Terus, dia bilang apa? Berapakah penambahan pekerja agar selesai tepat pada waktunya? Nah, berarti kalau mau selesai tepat waktunya, di sini itu kita harus ngumpulin berapa batako lagi nih teman-teman berarti. Kalau totalnya harus 150, udah kekumpul 20, berarti di sini kurang berapa? 130. Nah, untuk selesai tepat waktu, sudah dikerjakan, udah menggunakan harinya sebanyak ini nih, 3 sama 2 hari lagi. Nah, berarti di sini sisanya berapa hari yang kita punya? Ada
10, bener ya? Ya kan, total waktunya kita punya 15 hari, sudah digunakan sebanyak 2 hari dan 3 hari libur, maka sisanya 10 hari. Setuju? Yang ini 10 hari? Aman-aman? Oke, setuju. Aman. Oke, aman ya. Aku harap aman semuanya. Oke, nah berarti kan yang ditanya, waduh, pekerjanya berarti harus berapa gitu kan? Kita misalkan aja lagi, ini biar nggak rancu sama X-nya aku pakai P. Nah, pekerjanya berapa lagi? P dikali 10 sama dengan 130. Berarti P-nya berapa nih teman-teman nih? P-nya sama dengan 130 per 10 atau 14 kurang 1 alias 13. Nah, ini pekerjanya. Sedangkan yang ditanyakan adalah penambahan. Awalnya pekerjanya 10. Ditambah berapa jadi 13? Ditambah 3. Gitu. Jadi ini adalah cara batako. Nah, dengan cara ini juga seharusnya bisa ya, kali saya bener ya? Bisa kan pakai, iya bisa, bener. Bisa untuk cari waktunya berapa tambahannya. Ulang dapat 13-nya, oke. Nah, ini aku hapus dulu ya. Kan, lah aku hapus semua. Kan gini ya, ini P dikali 10 sama dengan 130. Oke? P-nya berapa nih? Biar jadi 130. Atau kalau misalkan mau pakai aljabar juga boleh. 10P gitu kan, dimodelin gini, 10P sama dengan 130. Berarti P-nya sama dengan 130 per 10. Coret-coret. Jadi P-nya sama dengan 13. Boleh pakai gini atau logikain langsung boleh. Berapa nih kali 10? Langsung 13. Ya. Jadi P-nya sama dengan 13. Nah, ini ditanya kan penambahan. Berarti penambahannya adalah 3. Iya, bener banget. Itu dia, Kak Raina. Nah, tadi soalnya ada yang request cara manualnya gitu kan. Nah, ini cara manualnya Batako ini. Oh, tapi kalau teman-teman udah pakai please aja, kan udah dikasih tuh rumusnya cepet. Langsung please gitu ya. Tapi wajib banget perhatikan ininya nih konteksnya. Kalau ngafalin rumus, harus perhatikan konteksnya. Penambahan pekerja. Maka kita pakai please. Gitu. Ketik apa? Ada yang libur-libur. Oke. Batako untuk yang tak senilai aja. Iya ya. Iya deh kayaknya ya. Ini metode ini untuk aku taunya untuk ini sih Kak, untuk apa namanya? Proyek-proyek gitu. Aku taunya, tapi aku belum pernah nyoba kalau di kasus lain sih. Gitu Kak Weni. Masih untuk yang pekerja ya, Kak, ya? Kerja sama waktunya. Bener. Maaf, mau tanya kalau pakai manual perbandingan senilai bisa Kak? Maksudnya pakai Batako ini Katriani atau yang mana nih? Kalau manualnya senilai yang tadi X per apa sama dengan apa itu loh. Yang mulainya dari bawah berarti yang kanan juga mulai dari bawah. Kalau dari atas berarti mulai dari atas gitu. Oke teman-teman, sip. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, kita lanjut lagi ya. Kata karya biar efektif nih waktunya. Oke, masih ada waktu 15 menit kalau sesuai jadwal. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, baiklah. Nomor 21. Aku izin gunakan please ya, karena nanti kan teman-teman di mana namanya di ujian bakalan harus cepat. Jadi aku pakai please aja biar cepat juga. Oke, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Setelah dikerjakan selama 5 hari, dihentikan selama 5 hari. Nah, dalam acara arisan, berapakah penambahannya? Ya udah langsung aja. Please P kali I per S. Pekerjanya ada berapa? Ada 10 orang. Liburnya berapa? Liburnya 5 hari. Sisanya hati-hati. 20 udah dipakai 10 hari ya. 5 tambah 5, 10. Maka jawabannya adalah yang 5 hari. Oke, mantap. Lanjut lagi. Tadi pollingnya belum keluar ya, Kak? Lanjut-lanjut aja. Mayoritas dibacain aja, Kak Riza. Bener nggak? Oke.
Udah bener belum 21? 21 ya yang B. Oke, mantap. Nomor 22 nih. Itu juga 30. yang B. Oh, ini juga mayoritas yang B ya. Oke, 30 hari, jalan selesai selama 30 hari. Pekerjanya 15 orang, terus 6 hari pelaksanaan dihentikan selama 4 hari. Sisanya berapa? Udah dipakai 10, ya udah 20. Bener ya? Serepet, serepet 5, serepet, serepet 3. Wah, bener banget nih. Langsung yang B. Oke, lanjut lagi. Seorang pemborong menyanggupi selesai 30 orang, berarti pekerjanya 30 dalam waktu 24 hari. Setelah 10 hari, libur 4 hari. Terus 24 selesainya ya, 10 hari, 4 ini berarti berapa nih? 10 ya teman-teman ya? Kan? Coret-coret 12. Bener kan yang B? Oke, setuju ya teman-teman ya? 23 yang B, 22 yang B. Oke, lanjut lagi. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai 30 hari, 25 pekerja. Liburnya 8 hari, sisanya 2 hari. Jadi sama dengan 4 sama dengan 100 yang E. 25. Pembangunan sebuah gedung direncanakan 15 pekerja, liburnya 7 hari. Udah 10 hari, 7 hari, berarti sisa 3 hari. Serepet-serepet 5. Bentar. Wait. Kenapa nih? Beda ya? 20 hari oleh 15 pekerja. 15 dikali dengan liburnya 7 hari. Sisanya 3, bener ya? Oh alah, ya Allah. 7 kali 35. Dah, C. Nomor 26. Oke, nomor 26 ini sebenarnya itu adalah ada di besok rumus cepatnya, PWP SWS itu ya. Nah, kita coba pakai Batako dulu. Coba ya, kita coba ya guys ya. Aku juga belum nyoba nih. Oke, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 15 hari. Nah, ini Batakonya katanya kalau 10 orang itu selesainya adalah 15 hari. Berarti kita membangun Batako sebanyak 150. Setelah dikerjakan 2 hari, oke, pekerjaan tersebut libur gitu kan. Berarti ini 10 pekerja, selama 2 hari dia mendapatkan 20 batako, terus dihentikan 3 hari. 3 hari berhenti. Nah, sama dengan 0. Oke. Berarti berapakah total hari pekerjaan tersebut diselesaikan? Kira-kira kalau nggak pakai Batako ini bisa nggak ya teman-teman dilogikakan aja? Pakai Batako dan nggak pakai Batako sebenarnya bisa langsung ya nggak sih? Bisa ya, bisa kita logikain aja. Kenapa? Oke, gini aja, simple aja teman-teman. Nah, timeline-nya gini. Dia bilang dalam 15 hari. Ini hari pertama, ini hari ke-15. Kayaknya aku kepanjangan deh garisnya. Nah, ini hari pertama, ini hari ke-15. Terus dia bilang apa nih? Kemudian pekerjaan tersebut dihentikan 3 hari. Nah, dia 2 hari bekerja, terus ini 3 hari dia off nih. 3 dia off. Nah, karena pekerjaannya kalau libur, kalau kita bekerja kan pekerjaannya nggak ikut libur gitu ya, nggak ikut hilang. Mesti kan masih ada. Berarti harus ada pengganti nih 3 harinya. Ya udah, tambahin aja. Oh, ternyata kita harus butuh nih 3 hari lagi. Nah, berarti tambahin aja 3 plus 3. Jadi 18 hari. Udah gitu aja. Sip ya. Tak kira nomor 26 tuh yang udah rumit banget gitu. Aku belum baca soalnya. Oke, ini nggak usah pakai Batako, nggak usah pakai cara cepat. Langsung aja set-set pakai timeline. Oke ya. Nah, kalau pakai Batako bisa juga sih. Berarti kan ini masih 10 gitu kan. Ini berapa? Ntar dibagi-bagi bisa juga. Gitu. Pakai ini aja. Aman ya? Sip ya? Oke, kalau ada pekerja yang sakit, baru pakai PWP SWS yang bakalan kita bahas besok di perbandingan 2, teman-teman. Datang ya besok ya, perbandingan 2 ya. Besok aku balik soalnya, perbandingan yang sekarang lanjutin baru dari nomor 1. Karena PWP itu di yang nomor tengah-tengah kalau nggak salah. Siap, thank you Kak Dito. Aman ya semuanya? Aku lanjut ya.
Oke, nah untuk record nggak ada ya Kak Riza ya, ya kan Kak? Iya, Kak. Kita emang nggak nyediain recordnya. Jadi Nah, cuma ada PDF-nya itu. iya nanti ada PDF-nya. Iya. Eh Catatannya udah aku tulis juga rumusnya, tak rapin lagi nggak apa-apa. Kayak Kak ya, jadi emang nggak ada recordnya. Dari tadi juga nggak ada notifikasi untuk recording. Gitu, harapannya biar nggak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu dari pihak Alfaisnya. Oke, sip ya. Oke deh. Nah, kalau ini gimana nih, nomor 27 nih? Proyek perbaikan jalan selesai selesai 30 hari 15 orang pekerja. Setelah 16 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan. Kemampuannya sama. Kalau libur pekerjaannya tetap ada. Tetap harus mati. Oh iya, aku unstable. Yes, ya, sorry. Aku yang sinyalnya jelek. Sama ya, W plus L. Oh, WL itu ini ya, W plus L ya. Iya, aku yang salah. Aku yang salah. Aku yang ini, nge-freeze tadi. Oke, sinyal aku ya. Bener banget, 30 ditambah 4 sama dengan 34. Dah, mudah. Oh, yang mana Kananda? Tadi aku nggak ngomong apa-apa pas nge-freeze. Karena ada notifikasinya, jadi aku langsung diem. Oke, nggak ngomong apa-apa ya. Sip, oke deh kalau gitu. Nah, nomor 28. 29, 30, kayak lumayan banyak nih. 5 menit lagi. Cukup nggak ya, Kak? Pengen bahas ini besok aja sih sebenarnya, karena ini ada juga di perbandingan 2. Ini 28, 29, 30, 31, 32, dicoba sendiri dulu ya. Besok kita bahas gimana. Nanti ada juga kok, serius, di pertemuan besok ada. Ye, PR, ada ya yang dikasih PR, seneng. Oke, nah, karena besok ada lagi juga sih, gitu. Kalau kepo-kepo, si ini ya, 26. 26, kayaknya udah dibahas kan nomor 26 karya. Nih, 18 hari. Mantap nih Kak Abdul nih. Kok bisa 30 ditambah 4 Kak? Oh yang ini. Oke baiklah. Aku bahas nomor 27 ya. Baik. Nah besok biar sekalian. Sip. Aku buat PR ya keputusannya. Oke, thank you Kak Vivi. Nah, nomor 27 aku jelasin lagi. Ada 30 hari janjinya nih. Nih ya, ingat-ingat janji manisnya dia yang tak kunjung datang gitu kan. 30 hari nih ceritanya. 30 hari selesai. Oleh 15 orang. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, berarti hari ke-6, curhat, enggak ya Kak ya? Nggak salah lagi gitu kan. Oke, setelah 6 hari pekerjaan, libur selama 4 hari. Nih, libur nih dia, off selama 4 hari. Nah, si off-nya ini, karena pekerjaannya tetap sama, ya kan? Nggak ada, maksudnya libur, pekerjaan tetap ada, jadi nggak akan hilang gitu. Berarti hari off-nya ini kan harusnya nambah gitu kan di belakang. Wah, ini ternyata nambah lagi nih dia di sini nih untuk menggantikannya. Berapa? 4 hari. Nah, maka total harinya jadi berapa? 30 ditambah 4 gitu. 30 ditambah 4. Nah, ini total harinya nih. Total hari. Dah, gitu. Sip ya. Oke ya. Pakai ya dibayang-bayangkan sebenarnya bisa, bener banget. Mereka matematika kan logika. Betul. Nah, PWP, SWSP itu adalah rumus cepat. Nih, aku gatel juga nih sebenarnya nih ya. Pengen ngasih gimana ya kayak nggak apa-apa ya kalau lebih dikit kalau gitu. Iya, Kak Evi, nggak apa-apa, Kak. Aku juga gatel mau ngasih tahu. Oke, kepo ya. Nah, berarti gini ya. Berarti perjanjiannya gini teman-teman. Ketika aku sudah memberikan rumus cepat ini, besok perbandingan 2 langsung dikerjain ya. Kita langsung bahas PWP SWS-nya ini. Setuju teman-teman? Oke, biar bisa tidur tenang. Baiklah, sip kalau kayak gitu. Nah, jadi kita perhatikan dulu ya soalnya. Oke.
Sip, aman, aman, aman. Kita kalau udah ada lampu hijau dari Kariza, lebih dikit, aku baru gaspol. Kalau akunya nggak apa-apa sih, lebih-lebih. Oke. Oke lah, nggak ada PR ya, sedih ya, kayak aku tadi udah seneng ya. Oke, nah. Oh iya, soal untuk besok belum diupload, teman-teman. Sorry ya, nanti malam aku akan selesaikan dan upload. Seorang pemborong menyanggupi suatu proyek selesai 20 orang pegawai dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari bekerja, oke, mengerti dulu nih soalnya. Setelah 10 hari pekerjaan 10 pekerja sakit dan bisa bekerja lagi 2 hari kemudian. Maka pekerjaan itu akan selesai dalam, kayak aku kepo deh, pengen coba Batako. Aku belum pernah nyoba ini pakai Batako, bisa nggak ya? Coba ya. Nah, kalau pakai Batako, itu proyeknya itu 20 orang selesai dalam 15 hari. Berarti 20 orang dalam 15 hari. Kita harus menyusun Batako sebanyak 300. Setelah 10 hari pelaksanaan, berarti layer pertama ini, di sini ya, ini 10 hari, pekerjanya ada 20. Bener kan? Oke, biar nggak lupa ini pekerja, ini waktu. Setelah 10 hari pekerjaan, setelah 10 hari pekerjaan, oke, 10 kali 20, nah, pekerja sakit, baru kembali 2 hari. Berarti selama 2 hari ini, ya kan, pekerjanya itu kan berkurang 10, maka dia sisa 10, betul nggak teman-teman sampai sini? Ini berarti 200, yang ini 20. Bener ya? Oke, aman. 220. Berarti sisanya di sini kita harus memenuhi Batako biar jadi 300 adalah 80. Nah, terus teman-teman, ini kan berarti pekerjanya kan kembali normal ya. Berarti pekerjanya kembali normal sebanyak 20 orang. 20 dikali berapa? Biar jadi 80 berarti. Nih, untuk memenuhi harinya ini, waktunya ini. 20 dikali 4. Nah, karena ini di sini kolomnya waktu, yang kuning ini adalah waktu nih. Nih, waktu. Maka total harinya berarti berapa? 10 ditambah, yang itu yang tak warnain ini ya. Nah, adalah 15 tambah 1 alias 16 hari. Berarti nambah 1 hari ya. Jadi dia totalnya adalah 16 hari. Oh, ternyata bisa nih. Udah kebukti ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba pakai PWP nih. Ntar kalau beda, deg-degan nih Kariza nih. Salah gitu. Aduh, ternyata salah. Kita coba ya, rumus PWP. Oke. Em, langsung aja. Sama ya? Oke, thank you Kak Karis ya. Aku tulis di mana ya? Oh, ya di sini aja deh. Ini aku hapus dulu, batakonya tadi nggak jadi. Rumahnya langsung beli jadi. Nggak usah pakai bangun-bangun. Nah, jadi rumus PWP itu seperti ini. Ketika diketahui, yo tadi yo. Nomor berapa tadi guys? Nomor 28 ya. Ketika ada kasusnya gini. Kasusnya adalah pekerjanya sakit dan dia berkurang. Terus ditanyanya adalah selesai dalam berapa hari. Jadi PWP itu selesai dalam berapa hari. Oke, 16-nya dari mana? Ini. Ingat ya, yang ini adalah waktu alias harinya. Jadi total harinya adalah 4 ditambah 2 ditambah 10. Waktu ini adalah total hari. Terjawab ya Kariska ya. Oke, baiklah. Ingat ya, kasusnya PWP itu ketika ada pekerja sakit dan masuk lagi, ditanyanya adalah berapa hari selesai. Oke, masuk ke PWP. Kalau Kak Febri ngajarinnya PWP gitu kan. SWS. Terus apalagi bawahnya nyontek P gitu. PWP, SWS, P gitu. Nah, ini di kata Kak Febri diteriakin aja biar nggak lupa. PWP, SWS, P gitu. Oke. Nah, ini rumusnya. Ketika tadi kasusnya ya, kasusnya ini aku tulis di penambahan hari, malah nggak muat. Penambahan hari. Oh, bukan penambahan hari, total hari. Sorry. Total hari ketika ada pekerja libur. Nah, dan pekerja berkurang atau pekerja berkurang.
Pekerja sakit gitu ya, berkurang tuh sakit. Entah itu sakit, entah itu bolos atau kayak gimana gitu ya, pokoknya pekerjanya berkurang. Di mana P-nya itu adalah pekerjanya, terus WP-nya adalah waktu pekerja, wah ada apaan tuh rame-rame di depan, kedengeran gak guys? S-nya itu adalah sakit, dan WS-nya adalah waktu sakitnya pekerja itu ya, waktu sakit. Nah, nih rumusnya. Boleh dicatat dulu, soalnya aku ke bawah lagi nanti. Lupa tadi harusnya di slide-nya itu yang bawahnya ya, tinggal naik-naik dikit. Oke, Kak Abdul, betul banget. Pekerja kali waktu pekerja ditambah, yes, bener. P di bawahnya ini adalah pekerja juga. Oke, sip. Udah dicatat? Ntar kita balik lagi nih ke bawah. Oke, aman ya? Mantap. Lanjut ya? Atau belum nih? Kalau udah boleh komen. Oke, Kak Vira lanjut. Oke, udah nih. Oke, lanjut ya. Sip, terima kasih banyak. Sekarang ke nomor 28. Pakai rumus tadi. Aku tulis dulu di sini ya. PWP plus SWS dibagi P. Nah, P-nya yang mana sih? Kayaknya aku mau mainin warna, teman-teman. Biar biar nggak ketuker-tuker, biar cantik. Agak lama dikit nggak apa-apa ya. PWP-nya aku kasih warna pink. Plus S-nya aku kasih warna merah. Waktu sakitnya aku kasih warna warna hijau. Waktu sakit, terus dibagi dengan P-nya tetap warna yang ungu. Oke. Pekerjanya ada berapa nih? Pekerjanya ada 20 orang. Terus waktu pekerjanya dijanjikan adalah 15 hari. Setelah 10 hari pekerjaan dilaksanakan, 10 pekerja sakit, berarti yang ini, wow udah rame nih, dede gitu ya. 10 pekerjanya sakit, berarti si S-nya itu kan. Nah, waktu sakitnya berarti berapa teman-teman? Apakah 10 hari atau 2 hari? Yang mana nih waktu sakitnya berarti? Yang 2, betul. Yang 10 hari itu masih bekerja dia ya. Nah, ini waktu sakitnya 2. Udah deh, langsung aja kita masukin. Berarti P-nya adalah 20. 20 dikali WP-nya adalah 15. Terus ditambah dengan, waduh muatnya nih. Ditambah dengan S-nya adalah 10. Waktu sakitnya adalah 2. Dibagi dengan serepet. Bagi dengan 20. Nah, kalau udah kayak gini, hati-hati nih. Biasanya kita, wah 20, coret-coret 15 ditambah 2 kali 10, 20 sama dengan 35. Belum tepat. Ingat, ini ada penjumlahan nih di tengah sini nih. Artinya apa? Artinya kita harus pisah, teman-teman. 20 dikali 15 per 20 ditambah 10 dikali 2 per 20. Tahu kalau waktu SD gitu ya, harus adil ngenyoretnya. Ini dicoret, ya ini juga dicoret. Gitu. Tapi hati-hati, ini bukan 0, tapi ini 1. Maka jawabannya adalah coret, 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 coret. Ini 1 ya. 15 tambah 1 sama dengan 16. Seperti itu, teman-teman. Oke, aman ya? Ada pertanyaan? Kalau berantakan, komen ya. Kak, berantakan, nanti tak rapiin lagi deh. Semoga nggak komen berantakan biar aku nggak ngerapiin. Oke, aman. Yes, cepetan ini ya daripada Batako. Betul, udah pakai ini aja. Kak Febri udah bikinin. Oke, sip. Lanjut, aman. Berantakan ya, aku merapiin dong. Oke. Diapain lagi dong teman-teman? Kalau berantakan aku jadi bingung nih naruhnya di mana lagi ya Kak Ija ya. Ini udah aku kotakin nih, udah ya. Yang ini ya, ini rumusnya. Ini, udah PWP. Yang ini aku batasin nih. Tuh.
Yes, betul banget, ada di PDF. Tenang, pasti ada. Aman ya? Oke, kalau gitu nih jawabannya. Nah, untuk menguji 29 sama 30, boleh nih dicoba teman-teman. Nanti berarti nomor ke bawahnya teman-teman coba di rumah ya. Oke, baiklah. 29, 30, 1 menit aja. Kita mulai bareng-bareng dari sekarang. Oke, baiklah Kak Hakim. Biar Kak Hakim aja di catatannya sendiri ya. Oke, baiklah. Ini proyeknya selesainya 20 orang katanya. Apa tuh 20-nya? Terus waktunya 30 hari. Terus apa lagi? 10 hari. Ternyata ada yang sakit nih. Tadi yang sakit pakai warna merah ya. Ada yang sakit 16 orang. Baru bisa bekerja lagi setelah 10 hari. Nah, ini ada 22 10-nya nih. Yang mana tahu? Liburnya berarti. Terus rumusnya adalah PWP terus ditambah SWS dibagi P. Semua udah pada banyak Kak yang jawab. 29, Kak. Oke, 29. Masih ditunggu deh. Semoga setelah sesi sama aku bisa nyantol sampai nanti di ujian juga langsung satet, amin. Aku nggak mau kalau habis selesai malah tidak ada yang nyantol gitu, sedih banget aku. Amin, amin. Aku doain semoga sukses semuanya lah. Bahagia menurut versinya masing-masing, melampaui batas sesuai targetnya masing-masing, amin. Udah berapa nih Kak Riza nih? 45, Kak, aku share ya. Oke, 45 udah dikit banget. Ya, mayoritas sudah betul, tapi sedikit ya, 45 nggak apa-apa deh. Oke, kita bahas terakhir sedikit bareng-bareng. P-nya berarti siapa? Pekerja. Berarti 20 dikali dengan waktu pekerjanya adalah 30 ditambah dengan S-nya adalah 16. S warna apa tuh? Sorry ya, kelamaan warna-warna. WS-nya adalah 10. Betul ya? Ada yang salah kan aku? Dibagi dengan P-nya adalah 20. Oke, kalau mau langsung coret boleh. Ini coret sama ini, sama ini. 60. Apanya yang mana nih Kak? 60. Terus ini coret 2. Nah, ini 2 juga boleh coret. Ini sama ini, jangan lupa ini 8. Tinggal 30 ditambah 8 sama dengan 38. Selesai. Oke, gimana? Sampai sini? Oke? Aman sama ya jawabannya yang Depok. Kak Hakim 60 yang mana nih? Oke, 20-nya nggak dipisah ya, Kak. Seharusnya dipisah, tapi aku tadi langsung. Kalau mau langsung coret, harus adil nyoretnya. Tadi kan aku nyoretnya gini nih. Ulang ya, nyoretnya ya. Nah, kan tadi kayak gini. Aku pengen nyoret 20-nya nih. Tapi aku harus adil. Nolnya aku coret di sini, dan di sebelah kiri, ini inget ya, ada 2 nih. Dan di sebelah kiri juga aku coret. Terus, 2-nya pengen aku coret, boleh. Ini sama ini jadi 8, dan yang ini sama ini jadi 10. Gitu. Kalau dipisah, bisa dulu nggak apa-apa. Cuman memakan waktu. 20 kali 30 per 20 ditambah 16 kali 10 per 20. Coret, 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 coret 8. Coret, coret 38. Dah. Tuh. Jawabannya yang D. Aman ya? Oke, 10-nya dari mana? 10-nya ini nih, waktu sakitnya nih, 10 hari. Sip, aman. Oke, lanjut gaspol ya. Aku langsung masukin angkanya nomor 30. Proyek perbaikan jalan selesai selama 15 hari oleh 20 orang. Berarti pekerjanya 20 orang, harinya 15, ditambah dengan sakitnya adalah 5 orang,
dan baru bekerja 4 hari kemudian. Nah, dibagi dengan pekerjanya 20. Aku langsung coret harus adil. 5 kali 4, 20. 20 sama 20. Hati-hati, ini bukan 15, tapi ada ini itu adalah 1. Maka 15 ditambah 1 sama dengan 16. Nah, cepat ya teman-teman ya. Oke, gimana nih? Aman? Mudah? Mantap ya? Oke, katanya tadi ada yang langsung glowing nih. Perbandingan langsung glowing. Iya, aku suka banget perbandingan. Enak. Oh, Kak Ilham masih kribo. Ada yang bingung di mana? Yang masih bingung di mana boleh ditanyain dulu nih. Oke, mantap ya. Sambil aku ini tanya dulu terakhir. Berarti kalau misalkan kasusnya gini teman-teman. Kasusnya adalah ada kertas kosong lagi ya. Ini habis. Oke, di sini aja. Nah, kasusnya adalah gini. Misal, kasusnya ketika aku mengendarai mobil, aku isi bensin 5 liter. Aku bisa menempuh jaraknya selama sebanyak 10 km. Ketika aku mengisinya 10 liter, maka aku berarti akan bisa menempuh berapa nih jaraknya? Adalah 20. Ini termasuk apa nih? Perbandingan senilai atau tak senilai, teman-teman? Bensin senilai. Bensin dan jarak. Itu adalah senilai. Oke. Terus kalau misalkan kebalikannya, waktu ya. Nah, kalau waktu berarti misalkan aku kecepatannya 5 km per jam, itu sorry. Kok 5 km per jam sih? Bentar ya, mikir. Berarti semakin cepat aku punya waktu, ya gini aja lah. Ya bener, 5 km per jam itu adalah kalau kecepatan aku digunakan untuk menempuh suatu jarak yang sama, misalkan 100 kilo gitu. Aku berhasil menempuh sebanyak 60 menit gitu. Nggak masuk akal ya. Ya udahlah, inilah pokoknya intinya gini. Pokoknya selama 60 waktunya adalah 60 jam. Nah, semisal aku pengen kecepatannya aku tingkatkan menjadi 10 km per jam. Nah, berarti ini termasuk perbandingan senilai atau tak senilai, teman-teman? Tak senilai, karena waktunya akan semakin kecil. Karena akan semakin semakin tinggi kecepatannya, waktunya akan semakin kecil, makin cepat gitu ya. Oke, berarti berapa nih? Kalau ini misalkan X, cara cepatnya gimana? Kali silang, kalau tak senilai kali silang atau atas kali atas, bawah kali bawah, cara cepatnya. Atas kali atas bagi bawah, 60 kali 5 per 10, coret-coret 30. Kalau yang ini, kali silang aja. Contoh misalkan di sini aku X gitu ya, dikali silang aja, bagi sama ini. Selesai. Dah, gitu aja teman-teman materinya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau sudah aman semuanya? Maaf ya, jadi kelebihan 15 menit, padahal jadwalnya sampai 30. Kayak nih. Nah, aman sentosa. Wah, 2 jam nggak apa-apa. Tepar aku. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak juga ya semuanya, kakak-kakak. Semoga berkah ilmunya. Terus semoga sukses. Aku senang banget bisa ngisi di sini dan dikasih kesempatan sama Kak Febri buat bantuin belajar, nemenin belajar. Semoga sukses, semoga nyantol. Sukses terus pokoknya semuanya. Makasih banyak juga ya Kak Riza ya. Amin. Makasih sama-sama Kak Evi. Ya, semuanya. Selamat malam. Udah ngeluangin